Halo semua, kembali lagi di sini dengan saya Alfian dan sahabat baru kita Kuro. Nah, kali ini kita akan membuat perintah untuk Kuro supaya dia bisa berjalan ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Nah, sebelum itu di sini saya mempersiapkan keyboard virtual yang nantinya memudahkan teman-teman melihat tombol apa yang kita pencet di sini untuk memberikan perintah kepada Kuro ya. Sebelumnya kita fade dahulu ya. Nah, di sini kita perhatikan kita mempunyai beberapa macam perintah. Nah, karena niatnya untuk membuat dia bergerak, tentunya dengan jelas di sini kita menggunakan gerak 10 langkah. Dan tarik lalu lepas di bagian manapun dalam daerah kode Kuro ya. Nah, sekarang Kuro sudah mengetahui gerak 10 langkah ya. Kita dapat memulainya dengan menggunakan jalankan untuk mengeksekusi perintah yang dimiliki oleh Kuro di dalamnya. Kita pencet, jalankan, kita pencet lagi, tidak terjadi apa-apa. Alasannya adalah secara teknis Kuro memang mengetahui ada perintah gerak 10 langkah, tapi dia tidak tahu kapan gerak itu harus dilakukan. Oleh karena itu, kita membutuhkan satu lagi kode, yaitu di kejadian. Misalnya kita ambil ketika bendera hijau diklik. Kita masukkan. Nah, di sini dengan jelas baca, ketika bendera hijau diklik, maka Kuro akan melakukan gerakan 10 langkah. Kita klik, 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 klik ya. Kuro bergerak 10 langkah di sini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Misalnya kita ingin menggunakan tombol di keyboard ya. Kita bisa ganti ketika bendera hijau dikliknya dengan tombol spasi. Ya. Nah, seperti itu. Kita kembalikan lagi bendera hijaunya ke dalam sini sehingga sudah hilang. Jadi sekarang perintah kita hanyalah ketika tombol spasi ditekan, gerak 10 langkah ya. Jadi saat kita pencet bendera hijau, kucing tidak akan bergerak sama sekali. Dan dia hanya akan bergerak saat spasi kita tekan. Di sini misalnya spasi ini. Nah, spasi bergerak. Jadi tunggu spasi dipencet baru kucing jalan. Tidak hanya itu, biasanya di game teman-teman suka menggunakan tombol panah kiri kanan atas bawah ini atau tombol ASWD yang ada di sini. Biasanya teman-teman yang main game pasti tombol yang digunakan adalah ini. Ya, kita contohkan saja, misalnya kita menggunakan tombol D karena dia mau gerak ke kanan ya. Jadi kita gunakan tombol D di sini. Kita pilih cari D di sini ya. Nah, sekarang kalau spasi ditekan, dia tidak akan jalan ya. Dia hanya akan jalan saat D-nya dipencet. Seperti itu ya. D-nya dipencet, dia jalan. Seperti itu ya. Nah, itu adalah hal dasar dari gerakan. Kemudian bagaimana dengan kita membuat dia gerakan ke kiri? Ke kiri kita gunakan tombol A ya. Di sini kita tidak mengubahnya jadi A karena kalau kita ubah jadi A seperti kejadian tadi, tombol sebelumnya akan kehilangan fungsi. Kayak tadi kan, spasinya tidak bisa lagi dipakai. Sehingga kita butuh lagi perintah yang serupa menggunakan tombol baru, yaitu A. Ya, kita sekarang sudah punya A. Apakah dengan gerakan saya cukup? Mari kita coba. Kita coba masukin gerakan lagi untuk A. Nah, sekarang kita pencet A. Tapi masalahnya kucingnya masih bergerak ke kanan. Nah, ini adalah permasalahan berikut. Kita tidak bisa menentukan gerakan hanya dengan bergerak saja, karena gerakan itu tidak hanya masalah gerak, tapi juga masalah arah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang arah. Nah,
Kalau kita perhatikan di sini kita punya arah, yaitu mengarah ke arah di sini. Dan kalau teman-teman lihat, kalau kita klik, dia ada arah kiri, kanan, atas, bawah, dan arah-arah lainnya, ya. Nah, kita akan coba gunakan yang untuk D ke arah kanan, yang A ke arah kiri, ya. Mari kita ambil dua. Satu lagi, ini untuk yang kanan, ya. Ini untuk yang kanan, ini untuk yang kiri. Mari kita letakkan dahulu kodenya di sini. Nah, pertanyaan berikutnya, kita mau dia bergerak dulu atau mengarah dulu? Biasanya kalau orang berjalan, harusnya mengarah dulu baru bergerak, ya. Jadi kita taruh dulu mengarah, baru bergerak. Mengarah dahulu, baru bergerak, ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba pencet D lagi. Masih benar, dan pencet A. Ya, berjalan ke kiri tapi dia terbalik, ya. Nah, hal itu kenapa? Karena ada masalah dari sistem rotasi. Kalau kita perhatikan lagi, di sini ada namanya atur gaya rotasi. Apa gunanya atur gaya rotasi? Jadi, jika kita perhatikan lagi, ya, kita lihat di sini ada namanya arah, ya. Kita putar kucingnya, ya. Nah, jika saya klik ini 2 kali, nah rotasinya seperti ini, karena dia menggunakan gaya rotasi kiri kanan. Sedangkan yang tadi itu adalah seluruh, ya, sehingga bentuknya seperti ini. Double klik dulu, seluruh, sedangkan ini tidak berputar. Double klik lagi, ya. Nah, di sini yang benar adalah kiri kanan, ya. Kita akan letakin dia di atas dan satu lagi, sehingga nanti gerakan D dan A-nya akan benar, ya. Seperti itu. Nah, sekarang coba teman-teman buat untuk ke atas dan ke bawah.